saat menjalankan tugas, Krikalev dan Astrobaiki nggak mengetahui bahwa sedang ada masalah krisis di negeri mereka. Pasalnya, tepat pada musim panas tahun 1991, negara-negara satelit Uni Soviet mendesak akan kemerdekaan kepada Presiden Uni Soviet, yaitu Bapak Mikhail Gorbachev. Akibatnya berdampak bagi industri luar angkasa, guys. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Detektif Satria. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. Looking for Jadi guys, di video kali ini saya akan membahas kisah seorang astronot dari Uni Soviet yang terdampar di luar angkasa, guys, selama 311 hari atau setara dengan 10 bulan. Yang dimana saat itu ia seharusnya menjalankan misi selama 5 bulan. Tapi ini sudah lebih dari 5 bulan, guys. Lalu apakah penyebab ia bisa lama di luar angkasa? Kalian penasaran kan dengan ceritanya? Jadi tanpa perlu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Let's go. Jadi guys, astronot dari Uni Soviet ini bernama Sergei Konstantinovich Krikalev yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1998 di Leningrad, Uni Soviet. Tetapi Leningrad kini sudah diubah menjadi Sankt Petersburg, guys, Rusia, dan ia merupakan seorang antariksawan serta seorang senior dalam bidang mekanik asal Rusia, guys. Selain itu, ia merupakan seorang astronot dengan memulai penerbangan ke luar angkasa dari tahun 1988 sampai tahun 2005, guys. Jadi, setelah ia memperoleh gelar di bidang teknik mesin dari kampus Leningrad Technical State Institute tahun 1981, ia pun bergabung dengan MPO Energi, guys. Kalau sekarang RKK Energia namanya gitu. RKK ini semacam organisasi dalam bidang desain pesawat luar angkasa, guys, yang terbesar di Uni Soviet. Saat bergabung di RKK, Krikalev pun kerap mengikuti pelatihan menjadi kosmonot. Kosmonot itu kayak pelatihan menjadi astronot gitu selama 4 tahun, guys, gitu. Setelah selesai mengikuti pelatihan itu, Krikalev mendapatkan tugas misi pertamanya pada tahun 1988 hingga tahun 1989 untuk melakukan penerbangan di Soyuz TM-7. Yang dimana, guys, ia melaksanakan misi itu selama 151 hari di luar angkasa Mir. Di misi pertamanya ini, guys, Krikalev berhasil kembali ke bumi. Saat melakukan misi kedua inilah, entah kenapa ia lama berada di luar angkasa gitu. Jadi, cerita misi keduanya ini begini. Ketika itu, misi itu dilakukan pada tanggal 18 Mei 1991, tepatnya jam 12.51 siang, guys. Krikalev melakukan lagi penerbangan ke luar angkasa, guys, selama 5 bulan katanya di awalnya. Di sini ia berangkat tidak sendiri, guys. Ia saat itu ditemani oleh rekannya, yaitu Anatoly Artsebarsky dan Helen Sharman. Helen ini adalah seorang astronot pertama asal Inggris, guys. Jadi mereka bertiga ini dikenal sebagai awak Mir 9 gitu, kayak tim Mir 9 yang berangkat dari bandar antariksa Baikonur yang berada di negara Kazakhstan gitu. Mereka bertiga ini meluncur menggunakan roket Soyuz TM untuk menggantikan awak Mir 8 yang ditugaskan di stasiun angkasa Mir gitu. Jadi mereka menggantikan awak Mir 8 gitu. Di saat itu, awak publik, awak media nggak terlalu open soal Krikalev bersama dua rekannya berangkat ke luar angkasa, guys. Sebab waktu itu udah menjadi hal biasa melakukan perjalanan ke luar angkasa gitu. Selama 3 dekade terakhir. Nah, selama 3 dekade terakhir itu, mereka kembali ke bumi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, guys. Namun kali ini ternyata penerbangan Krikalev membuat ia berada di sana cukup lama, yaitu 311 hari, guys. Ketika roketnya berlabuh di stasiun Mir, roket yang digunakan mereka bertiga ini tiba-tiba mengalami kegagalan di sistem penargetan gitu. Akibatnya roket berlabuh secara manual tanpa dipandu oleh mesin gitu. Walaupun demikian, guys, ketiga awak ini akhirnya berhasil gitu berlabuh dengan selamat pada tanggal 20 Mei 1991. Hal itu berkat dari Krikalev, guys, karena ia kan seorang senior mesin. Seperti yang kita ketahui, guys, kan, Krikalev kan dulu udah pernah ikut pelatihan astronot. Apalagi ia udah pernah
melakukan penerbangan gitu di tahun 1988. Jadi ia lebih pengalaman, sedangkan Arthur Baski dan Sharman baru pertama kali itu melakukan penerbangan. Ketika di sana di stasiun Ruang Angkasa Mir, ia mengatakan kalau Ruang Angkasa Mir ini mempunyai reputasi yang jelek, tempatnya bau dan bising, namun tidak pengaruh bagi Krikalev gas. Ia merasa stasiun Ruang Angkasa Mir itu seperti tempat rumahnya. Bagaimana tidak? Udah berapa kali ke sana kan? Seperti yang dijelaskan oleh Sharman dalam sebuah wawancara, kalau Krikalev selalu mengatakan saat ia masuk ke stasiun luar angkasa, ia merasa seperti pulang ke rumah gitu. Bisa kalian bayangkan nggak guys? Pergi ke sana kayak pulang ke rumah, bolak-balik ke sana gitu. Nah guys, 8 hari setelah mengorbit bumi, si Sharman ini pulang bersama awak Mir 8 pada tanggal 26 Mei 1991. Jadi tinggallah Krikalev dan Arthur Barsky yang masih di sana gitu. Sebab Krikalev dan Arthur Barsky diberi misi 5 bulan dengan 6 jam perjalanan ruang angkasa di luar stasiun guna memperbaiki Mir gitu. Saat menjalankan tugas, Krikalev dan Arthur Barsky nggak mengetahui bahwa sedang ada masalah krisis di negeri mereka. Pasalnya, tepat pada musim panas tahun 1991, negara-negara satelit Uni Soviet mendesak akan kemerdekaan kepada Presiden Uni Soviet, yaitu Bapak Mikhail Gorbachev. Akibatnya berdampak bagi industri luar angkasa guys. Di sini Krikalev diberitahu bahwa Krikalev belum bisa dibawa kembali ke bumi guys. Dan 1 bulan kemudian pun Krikalev masih mendapatkan jawaban yang sama gitu. Nah, dalam catatan Space Fed pada tanggal 8 Oktober 1991, awak Mir 10 ada datang ke sana untuk menggantikan awak Mir 9. Jadi tim Mir 10 berawak Franz Fisbok dari Australia, Tokhtar Aubakirov dari Kazakhstan, dan kosmonot Alexander Volkov dari Rusia. Kalau udah seperti itu, pastinya kan Krikalev udah bisa pulang gitu. Namun guys, kalian tahu nggak di sini? Krikalev rupanya nggak bisa pulang juga gitu. Loh, kenapa? Oke, ini saya jelaskan ya. Jadi Krikalev itu kan seorang senior di bidang mesin. Ketika awak Mir 10 datang, peran Krikalev ini sangat dibutuhkan sebab mana tahu ada yang terjadi sesuatu sama pesawat roket mereka nanti kan gitu. Karena awak Mir 10 seorang ilmuwan bukan dalam bidang mesin, awak Mir 10 ini hanya bertugas selama 7 hari di stasiun luar angkasa dengan memotret negara masing-masing dari orbit serta melakukan berbagai pemrosesan bahan eksperimen dan medis biasa gitu. Setelah itu, mereka pulang bersama Arthur Barsky untuk bertukar shift dengan Volkov guys. Menurut info yang saya dapat guys ya, sebenarnya saat awak Mir 10 mau diberangkatkan, jadi mereka telah direncanakan pergi dengan seorang senior mesin guys, yang juga seorang kosmonot. Namanya itu adalah Alexander Kalery gitu. Seharusnya yang menggantikan Krikalev, tetapi apa boleh buat guys, Kalery nggak jadi berangkat dengan awak Mir 10 sebab Kalery ada berperan aktif saat menyelesaikan krisis politik di negara mereka gitu. Memang waktu itu katanya antara Kazakhstan dengan Uni Soviet baru menyelesaikan kemerdekaan gitu. Uni Soviet kabarnya nggak mampu menerbangkan insinyur mesin selain awak Mir 10. Posisi Facebook katanya diamankan oleh pemerintah dengan dana $7 juta gitu. Sedangkan posisi Volkov sangat diperlukan sebab ia satu-satunya kosmonot berpengalaman di tim Mir 10 guys. Jadinya saat itu Krikalev adalah satu-satunya awak Mir 9 yang masih tinggal di sana di stasiun Mir 9. Terdampar di luar angkasa berjarak 350 km dari jarak bumi guys. Nah guys, sekarang kita akan masuk ke cerita mengapa Krikalev berada 311 hari di luar angkasa. Oke, jadi pada tanggal 25 Desember 1991, negara Uni Soviet ini mengalami runtuh. Lalu di 26 Desember 1991, negaranya sedang terjadi perang kudeta guys, membuat rezim Uni Soviet runtuh dalam waktu semalam hingga pecah menjadi 15 negara. Terus hal ini pun membuat manajemen administrasi jadi kacau gitu. Dan kerusuhan politik semakin tergis, jadinya Krikalev terlupakan dan bahkan nggak ada lagi negara yang bisa menjaminkan Krikalev untuk kembali ke bumi saat itu guys. Namun guys, di sisi lain sebenarnya Krikalev bisa pulang bersama Volkov. Ya karena di stasiun Mir itu disediakan kapal berbentuk kapsul bernama
Raduga guys, kapsul ini guys dirancang memang khusus untuk para kosmonot yang ingin kembali ke bumi gitu. Namun ya apa boleh buat guys ya, kalau seandainya mereka balik, jadinya stasiun Mir ini akan mati sebab nggak ada yang menjaganya gitu. Terus ketika Uni Soviet bubar, akhirnya kesepakatan Amerika dengan Rusia pun dilakukan mempersiapkan dana yang dibutuhkan guna mengirim lebih banyak kosmonot itu ke orbit. Lalu 3 bulan kemudian pun guys, setelah 10 bulan Krikalev terdampar, akhirnya ia bisa kembali ke bumi dan tugasnya digantikan oleh Kaleri yang di mana saat itu Kaleri terbang bersama Alexander Viktorenko, kosmonot Rusia, dan Claude Dietrich Flight dari Jerman. Mereka berdua sebagai awak tim Mir 11 pada tanggal 26 Maret 1992. Nah, jadi Krikalev pulang pada tanggal 25 Maret 1992. Setelah ia menghabiskan waktunya 311 hari atau 10 bulan di luar angkasa, guys, barulah ia pulang, guys. Dalam perjalanan pulang itu ia ditemani oleh Volkov dan Flight. Selama 10 bulan terdampar, Krikalev telah mengorbit bumi sebanyak 4.934 kali, guys. Ketika Krikalev udah tiba di bumi, 4 orang Rusia membantu Krikalev keluar dari kapsul Soyuz TM. Kondisi Krikalev pucat seperti tepung gas. Langsung mereka mengipasi wajahnya dengan sapu tangan, ada sebagian memberikan sup panas gitu. Saat ia pulang, Krikalev merupakan warga negara yang dimana negaranya itu udah nggak ada lagi, guys. Dalam arti ia adalah warga Soviet terakhir gitu. Saya rasa kalian udah bisa berpikir ya guys ya, jika seandainya kalian berada di posisi Krikalev, pasti merasa bingung kemana udah negaranya gitu kan. Walaupun ia telah lama tinggal di sana, namun di sini guys, Krikalev malah ketagihan ikut pelatihan kosmonot lagi guys, sampai-sampai ia terbang ke luar angkasa 4 kali gitu guys, dengan menyelesaikan 6 misi itu di tahun 2007. Kalau dihitung, Krikalev tercatat udah 803 hari di luar angkasa guys. Dan di tahun yang sama juga Krikalev menjadi wakil presiden penerbangan merawat di Energia hingga pada tahun 2009 Krikalev pun memutuskan meninggalkan program kosmonot guys. Dan lalu ia pun menjadi kepala pusat pelatihan kosmonot Yuri Gagarin di Star City Rusia guys itu. Nah guys, itulah sedikit cerita mengenai astronot yang terdampar di luar angkasa selama 311 hari atau setara dengan 10 bulan. Menurut kalian bagaimana guys dengan cerita kali ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, terima kasih guys udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, informasi yang kurang ataupun yang salah. Dan sebelum kita tutup video ini, boleh dong kalian beri like dulu, beri subscribe guys ya, sebagai support saya, serta tanda loncengnya jangan lupa kalian pencet agar kalian nggak ketinggalan video baru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.